Selamat sore, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, NIM 200303014, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Di sini saya ingin memaparkan tugas ke-16 saya, pengantar Sosiologi. Bagian pertama yang kita bahas yaitu Sosiologi, wawancana, dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan anasiol pada individu, bagaimana kelompok dan kategori sosial, dalam tanda kutip, untuk menggarisbawahi bahwa sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh bias teoritas dan metodologis para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Sebuah poin yang akan dielaborasi bahwa pengamatan atau ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains. Dan tentang dunia adalah fisik dan sosial mempertahankan lensa yang digunakan para aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan membuat hubungan sosial mereka dengan orang lain dianggap sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks, menghubungkan satu set masalah dan hal-hal sosial satu sama lain. Kami menggunakan berbagai wacana dalam mempecahkan kemiskinan, pengangguran, teori Smith-Wood. Melalui rencana yang mencerminkan ideologi, nilai, dan norma politik, ekonomi, dan budaya, diskursus menyusun bagaimana kita berpikir tentang realitas dan dengan memberi kecenderungan pada kita ke arah asumsi spesifik dan bentuk penyelidikan khusus. Diskursus juga memerlukan tindakan yang memproduksi makna tertentu tentang sesuatu atau kelompok. Wacana tidak hanya merujuk pada ide dan nilai, tetapi juga bagaimana kita bertindak atas ide dan nilai yang membentuk pandangan dunia kita tentang topik, kelompok, atau benda tertentu di dunia sosial. Makna tentang kelompoknya atau suatu ini dihasilkan melalui praktik sosial atau praktik diskursif. Praktik diskursif adalah tindakan dan praktik sosial yang melaluinya makna diproduksi. Praktik diskursif adalah aturan yang dengannya wacana dibentuk. Praktik diskursif atau elemen konseptual yang sudah ada sebelumnya, menentukan apa yang dapat dikatakan tentang kelompok atau hal apa yang tidak dapat dikatakan dan oleh siapa, yaitu siapa yang memiliki otoritas untuk berbincang tentang kelompok, konsep, atau peristiwa politik. Aturan-aturan ini mengatur bagaimana kata mengkonseptualisasikan sesuatu, apa yang kita katakan tentang topik, kelompok, atau benda, dan apa yang kita tidak katakan tentang kelompok atau benda. Dengan kata lain, mereka mendikte apa yang dapat disebutkan tentang sebuah topik dan apa yang harus tetap tidak terucapkan. Praktik diskursif menentukan siapa yang memiliki kekuatan untuk berbicara tentang topik dan dari posisi otoritas. Imajinasi sosiologis dan sosiologi kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan mempraktikkannya,
menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori dan praktik sosiologis dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktek melalui konsepnya. C.F. Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologis dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksekutif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Mills membedakan antara masalah pribadi tingkat mikro dan masalah publik tingkat makro dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan para aktor sosiologis, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita juga perlu memahami kehidupan individu yang menyusunnya atau mikro. Dia mempertahankan kebutuhan orang untuk mendefinisikan masalahnya yang mereka hadapi dalam konsekuensi bagi individu dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan. Mills mengatakan bahwa masalah terjadi dalam diri individu dan dalam rangkaian hidupnya dengan orang lain. Masalah pribadi dan masalah publik, masalah yang tersebut luas dapat menjadi masalah publik dan masalah publik dapat menyebabkan masalah pribadi. Banyak orang imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melihat apa yang kita anggap sebagai masalah pribadi sebenarnya adalah masalah publik. Ini adalah refleksi dari hubungan dan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Imajinasi sosiologi menentukan kita untuk memahami penyebab sosial dari masalah pribadi kita. Masalah pribadi adalah sosiologi bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematik tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah. Istilah sains mengartikan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metodologi ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat dianut. Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa alam dipadu oleh hukum alam. Tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ide melalui observasi dan analisis data. Dalam pandangan yang sama, sosiologi memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode sama dari ilmu alam atau fisik. Sosiologi debat dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat, namun sosiologi tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dari individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi tatap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial. Sosiologi mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu, badan, dan masyarakat. Struktur sosial tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan itu berputar di sekitar dua lintasan utama: konstruksionisme sosial dan perspektif strukturalis. Keagenan mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak secara sadar dengan menjadi aktif dalam proses perubahan melalui partisipasi dalam prosedur mengambil keputusan dan
antisosial asumsinya melalui gensnya aktorisi mampu mempengaruhi dan mengubah struktur sosial. Konsep agensi menyiarkan bahwa masyarakat direproduksi atau diciptakan kembali melalui tindakan masyarakat dan hubungan mereka dengan orang lain. Aktor manusia dipandang sebagai agen yang perilaku dan pemikirannya memungkinkan masyarakat aktif. Individu dipahami sebagai arsitek kehidupan mereka sendiri. Hubungan antara individu aktor sosial lahir ke dalam masyarakat dengan tentu catatan struktur sosial tertentu atau institusi sosial seperti keluarga, ekonomi, pemerintah, dan sistem berpendidikan. Bidang sosiologi, konteks, dan sejarah. Istilah disiplin menyiarkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah, dan variabel ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar dalam penyelidikan masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Seperti disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun, penekanan berlebihan pada sosiologi dengan metode penyelidikan khusus disiplin saya yakin dapat memberi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kubow dan Versum terhadap pendidikan komparatif, bukan ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah secara lapangan. Implikasinya adalah bahwa sosiologi mengacu pada pengetahuannya. Perilaku sosial yang dianggap relatif stabil dari waktu ke waktu. Sosiologis dan kebangkitan masyarakat metode. Bagaimana sosiologi awal membedakan antara masyarakat pra-modern dan modern. Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pra-modern ke modern. Ide modernisasi menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Ciri terpenting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Modernitas mengacu pada era rasionalitas, birokratitas, urbanisasi, dan objektivitas. Sebagaimana Seidman pertahankan, aspek terpenting dari Barat modern adalah budaya pencerahan dan asumsi mereka mengenai kesatuan umat manusia, individu sebagai pencipta sejarah, sentralitas sains sebagai kebenaran tentang dunia, dan penekanan pada kemajuan sosial. Modernitas sosiologis modernitas dan perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyiaratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Menurut Gindan 1990, modernitas mengacu pada modernisasi dan kehidupan sosial yang muncul di Eropa sejak abad ke-17 dan menjadi panduan dalam konsekuensi dan pengaruh. Berpendapat bahwa modernitas adalah zaman dinamis dalam sejarah masyarakat manusia dicirikan oleh diskontinuitas yang membedakannya dari periode sebelumnya. Dia berpendapat bahwa diskontinuitas ini belum sepenuhnya dihargai karena pengaruh pemikiran evolusionisme mengasumsi sejarah manusia diatur oleh beberapa prinsip dinamis umum
dan memiliki arah keseluruhan. Teori ini memberikan gambaran yang teratur tentang sejarah masyarakat manusia. Sejarah manusia diceritakan sebagai alur cerita yang terpadu dengan karakteristik tertentu. Menurut teori ini, sejarah manusia dimulai dengan komunitas pengumpulan buruan kecil. Modernitas sistem pakar dan modernisme. Seperti yang telah disebut, descending pengacu pada mengangkat atau melepaskan hubungan sosial dari konteks interaksi lokal mereka dan merumuskan kembali melintas kemungkinan ruang waktu yang tak terbatas. Pembongkaran terjadi melalui dua mekanisme utama. Satu, token simbolik atau misalnya uang, dan dua, sistem ahli. Uang, seperti yang ditunjukkan Karl Marx, adalah pelacur universal yang memungkinkan individu yang menukar barang dengan yang lain, terlepas dari apakah mereka memiliki kesamaan atau tidak. Misalnya, seorang petani dapat menjual produk pertaniannya di pasar dengan harga tetap dan menggunakan uang yang diperoleh untuk membeli peralatan pertanian dari dealer peralatan dan produksi pertanian. Itulah hasil pemaparan materi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.